Assalamualaikum, ketemu lagi di channel aku, Dela. Buat yang baru mampir di channel aku, makasih ya udah mampir, kenalin aku Dela. Nah teman-teman, kali ini aku mau ngelanjutin. Aduh, ntar minum dulu. Aku mau ngelanjutin cerita atau sharing tentang eh, pelepasan atau operasi pelepasan ring di ginjal aku atau pelepasan stent di ginjal aku ya teman-teman. Jadi aku tuh kan operasi tuh sekitar bulan September, tengah-tengah lah gitu ya. Nah Desember itu aku harus sudah melakukan operasi pelepasan ring atau stent itu, karena kan memang itu sementara, jadi cuman 3 bulan aja teman-teman. Nah aku udah dapat jadwal operasinya, aku udah konsul sama dokternya bilang operasi yang kedua ini atau pelepasan ini akan memakan waktu lebih singkat daripada pemasangan, karena mungkin kan lebih rumit masang gitu ya. Kalau ngebuka mungkin nggak serumit pada saat pasang gitu. Nah ternyata teman-teman, persiapan operasi pelepasan stent atau ring di ginjal aku tuh sama persis kayak pada saat aku melakukan operasi pemasangan ring. Jadi aku tuh mulai lagi dari awal, dari mulai PCR jelas, karena pada saat itu COVID masih lagi tinggi-tingginya. PCR, kemudian ya antigen ya, kemudian torak lagi, kemudian EKG lagi, pemeriksaan darah lagi gitu ya. Pokoknya sama persis semuanya. Setelah semuanya oke, tibalah hari H aku pelepasan ring. Nah ada tragedi teman-teman. Jadi kan aku tuh memang paling takut yang namanya jarum suntik, seperti aku ceritain di video-video aku sebelumnya gitu ya. Jadi aku tuh udah tegang duluan gitu ya. Pada saat di IGD, di pemasangan persiapan infus itu, jadi kan pemasangan jarum infusnya itu di IGD, infusnya itu nanti di ruangan gitu ya. Jadi teman-teman, kan pada saat operasi yang pertama pemasangan ring itu aku kan di tangan kiri ya kalau nggak salah ya. Nah di bagian ini nih teman-teman, nah di bagian ini gitu ya. Nah waktu itu tuh aku udah bilang sama dokternya, jadi si suntikannya tuh mentok, karena kan aku tangannya kecil mungkin ya, jadi mentok gitu di sini nih, di tulang ini. Jadi tulang ini tuh awalnya ada benjolan gitu. Aku bilang ke dokter, oh iya ini luka atau cedera karena jarum infus gitu. Jadi tapi dokternya bilang mudah-mudahan nanti hilang, dan ternyata iya hilang, alhamdulillah. Nah tapi kan aku tuh bilang gitu ke susternya gitu ya, bahwa sus, lagi 3 bulan yang lalu lagi aku operasi pemasangan ring, di sini tuh mentok di sini. Jadi dia tuh kayak kalau aku gini tuh jarumnya tuh nusuk-nusuk gitu teman-teman. Jadi kayak aku tuh kayak jadi kaku gini karena nggak mau gini kan, karena takut nusuk-nusuk karena kerasa gitu. Aku tuh bilang, terus susternya bilang oke, katanya gitu ya, karena kan aku harus menginfokan kan, karena susternya kan nggak tahu ya kalau aku nggak bilang. Nah akhirnya di tangan kanan susternya itu, ternyata suster yang aku ngomong itu kan suster kepala mungkin ya gitu. Nah yang menginfus aku tuh bukan dia, bukannya aku ceritain bahwa di sini mentok gitu. Jadi ada suster lain, ada perawat lain yang pasang infus aku gitu. Dia pasang persis di posisi yang sama seperti di sini, cuman beda tangan aja gitu, tapi sama di sini. Aku tuh udah mau ngomong, eh yang sebelumnya juga di sini mentok gitu, tapi kan aku takut kayak so tahu gitu ya. Jadi aku diam aja, salah juga gitu, salah aku diam aja. Akhirnya pada saat dimasukin jarumnya, set, perawatnya bilang, Bu, maaf ya, kayaknya ini mentok deh. Jadi kita harus ulang lagi dari awal. Udah mau aku teh, aduh, setengah mati gitu ya, nunggu maksudnya ditusuk tuh gitu, nguatin diri untuk ditusuk, dan ternyata mentok gitu. Terus ya, oh ya nggak apa-apa sus gitu, karena aku juga nggak mau ngebebanin perawatnya gitu ya. Aku cuman istighfar aja, ya Allah mudah-mudahan dilancarin gitu ya. Di sini mentok, akhirnya pindahlah ke sebelah sini. Nah aku pikir ya, ini sama ini tuh
sama gitu si panjangnya tuh. Jadi aku tuh ada pikiran kayak aduh takut mentok lagi gitu ya, tapi lagi-lagi aku bikin kesalahan nggak berani ngomong karena aku tuh takut takut jadi pasien yang cerewet, ngerti nggak? Aku tuh nggak mau gitu, tapi aku tuh takut gitu. Akhirnya disinilah, dan setelah ditusuk diual-ual, kayaknya ini masih mentok bu. Terus dia bilang kayak ke suster kepalanya, kayaknya ini masih mentok deh, maaf ya bu. Terus dicabut lagi, terus jadi kayak ada luka dua gitu di sini sampai agak membiru gitu kan, karena dicoba dulu gitu. Aduh, gue bilang ya Allah ya Allah. Akhirnya ya udah, kata suster kami biar sama aku aja. Aku sih nggak ngomong ya, sus aku kan udah bilang nggak gitu sih, jadi ya udahlah, ini mah memang cobaan buat aku gitu ya. Akhirnya suster kepalanya ngambil di sebelah sini teman-teman. Nah kalau di sebelah sini sih masuk akal ya, karena kan di sini nih, nah di sini masuk akal ya karena kan dia panjang kan ke sini, jadi ya nggak akan mentok gitu. Alhamdulillah yang ketiga berhasil teman-teman. Jadi si takut jarum ini teh malah dikasih apa ya, dikasih ujian mentok di infusan itu. Jadi ada 3 bekas infusan di tangan aku. Dah setelah itu teman-teman, akhirnya aku kembali lagi ke proses persiapannya. Jadi aku udah masuk ruangan, udah pakai jarum infus, kemudian diinfus. Nah karena aku baru 3 bulan yang lalu, aku tuh bilang ke dokter apa namanya, kan aku harus kontrol dulu ke dokter internis kan untuk persiapan operasi, atau izin operasinya itu aku harus dapat dari si dokter penyakit dalam gitu ya, yang ngecek semua EKG aku, darah aku segala macam. Aku tuh bilang sama dokternya, dok, boleh nggak nanti tuh aku harus menjalani lagi tes alergi nggak sih dok gitu, soalnya aku takut banget. Kemarin aja aku sampai sesak napas karena harus ngejalanin tes itu. Oh iya ibu, kapan terakhir kali operasi? Ya 3 bulan yang lalu pada saat pemasangan gitu. Terus dokter bilang, oh ya udah nggak usah sih kalau baru 3 bulan sih. Jadi alhamdulillah aku tuh langsung kayak di IGD itu aku tuh bilang ke petugasnya bahwa sus, kata dokter internis aku tuh nggak perlu tes alergi lagi karena aku baru 3 bulan yang lalu operasi gitu. Oh gitu ya bu, nanti saya confirm ya. Akhirnya susternya confirm ke dokter, dokter bilang iya. Jadi alhamdulillah dibalik infusan harus 3 kali itu, aku dikasih juga kemudahan oleh Allah, nggak usah menjalani tes alergi, which is yang yang disuntik terus diangkat kulitnya, dimasukin cairan. Nah enggak gitu ya, alhamdulillah teman-teman. Nah akhirnya aku masuk ke ruangan, terus akhirnya persiapan, dipanggil ke ruang operasi. Seperti biasa ganti baju operasi segala macam, berdoa juga segala macam, karena aku minta maaf sama suami aku, sama orang tua, karena kan kita nggak tahu ya usia gitu ya, takutnya aku nggak bangun lagi atau gimana gitu. Aku sih udah ikhlas memang, tapi walaupun tetap ya berharap mah bangun lagi dan sembuh gitu. Masuk ke ruang operasi, rasa operasi yang 3 bulan lalu itu kayak balik lagi gitu ya. Sebenarnya nggak takut sih karena aku udah ikhlas gitu ya, cuman tetap aja kayak tegang gitu, kayak tegang. Jadi akhirnya ya seperti proses operasi pemasangan yang pertama, aku juga bilang ke dokter anestesi bahwa dok aku mau dibius total aja gitu. Selain aku takut karena harus melalui suntik spinal di belakang itu, juga kedua aku tuh sebenarnya malu ya, maksudnya malu lah ya, maksudnya tuh kalau nggak inget mah ya udahlah nggak apa-apa gitu, tapi kalau akunya masih inget terus ada dokter di situ, ada dokter anestesi atau ada perawat laki-laki, itu malu gitu. Jadi skip teman-teman, pokoknya aku udah selesai, aku udah di ruang pemulihan. Aku juga begitu bangun, aku langsung tanya suster, jam berapa sus ini gitu ya. Terus aku lihat sekeliling, oh ya alhamdulillah aku udah bangun lagi gitu ya. Terus alhamdulillah nggak ada mual, nggak ada muntah seperti operasi aku yang pertama. Yang pertama itu kan aku sampai mual, sampai muntah kan. Setelah operasi ini nggak, alhamdulillah. Aku juga nggak terlalu ngantuk gitu ya, kayak mungkin anestesinya memang agak dikurangin ya, karena aku juga bilang sih ke dokter anestesi, dok, aku tuh operasi yang pertama kemarin tuh mual muntah sampai 1 bulan tuh aku asam lambungnya naik terus gitu. Nah akhirnya yang sekarang mungkin ya sama dokternya dikurangin, aku juga nggak tahu. Terus durasi operasinya juga kan mungkin
lebih singkat, jadi anestesinya juga lebih sedikit mungkin gitu. Jadi aku nggak muntah, nggak mual gitu, terus juga nggak ngantuk, nggak terlalu ngantuk. Akhirnya aku boleh ke ruangan sama diantar suami aku juga gitu. Alhamdulillah seperti biasa besoknya dokter visite, kemudian tanya ada keluhan apa, nggak ada apa-apa, ya aku udah boleh pulang gitu. Tapi ada satu yang kaget teman-teman, begitu bangun itu ya di ruang pemulihan itu, aku tuh bangun kayak ini apa gitu ya, kayak ada plastik gitu ya di dada aku tuh gitu. Aku sadar nggak sadar aku tuh lihat kayak ternyata teman-teman ring ginjal atau stand yang 26 cm itu dimasukin ke plastik terus disimpan di dada aku. Jadi aku kayak apa ini gitu ya, kayak kawat gitu teman-teman. Oh ternyata ini, aku tanya ke suster, ini apa? Oh iya bu, ini udah diambil gitu ringnya gitu, apa standnya. Oh ya oke gitu. Nah gitu teman-teman, selesai operasi pelepasan ring itu, aku pulang ke rumah juga dengan keadaan lebih baik, sehat gitu ya, alhamdulillah. Jadi pelepasannya juga berjalan dengan smooth, alhamdulillah. Gitu teman-teman. Nanti sambung lagi deh ya ceritanya ke gimana sih, ada keluhan nggak sih, atau gimana sih keadaan aku setelah pelepasan ring ini. Makasih udah nemenin aku, dengerin curhatan aku, sharing aku, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyain, ada pengalaman yang sama, komen ya di bawah. Barangkali bermanfaat juga kan buat teman-teman yang cari info yang mungkin ada penyakit atau dapet hadiah yang sama seperti aku gitu. Makasih ya. Assalamualaikum.